banggakan. Hari ini saya tidak membawa senjata, tidak juga membawa tongkat komando. Saya hanya membawa sebuah cerita tentang seorang pahlawan yang tidak selalu berdiri gagah. Bahkan seringkali berbaring di atas tanduk. Namun justru dari sanalah lahir keteguhan yang membuat Indonesia tetap berdiri. Izinkan saya bertutur tentang Jenderal Besar Sudirman. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Teman-teman, lagu tadi bukan sekedar lagu upacara. Dulu, lagu tersebut dinyanyikan dengan suara bergetar, tengah hutan, di antara hujan dan suara tembakan. Jika kita mendengar kata jenderal, terbayang biasanya langkah cepat, dada membusung, suara lantang. Namun, Jenderal Sudirman berbeda. Beliau seringkali berjalan pelan, sering berhenti, dan akhirnya harus ditandu. Kalau zaman sekarang mungkin sudah total bed rest, dibuatkan surat cuti buat upload kepala ke satu. Iya gak? Coba teman-teman bayangkan, kalau kita sedang sakit, demam tinggi, bahkan sulit bernapas, apakah kita masih mau berjuang? Nah, Jenderal Sudirman mau. Pak Jenderal, amas Bapak Berat sekali. kami mohon Bapak beristirahat. Wajah Bapak pucat. Kalau aku beristirahat, siapa yang akan menguatkan kalian besok? Tapi Bapak sakit, Pak. Penyakit ini menyerang tubuhku, bukan cintaku kepada Indonesia. Paru-paru Jenderal Sudirman rusak, bernapas terasa perih, demam hampir datang setiap malam. Kalau kita sakit sedikit saja, biasanya sudah bilang, "Bu, aku nggak masuk sekolah ya." Siapa di sini kalau sedang sakit lebih memilih istirahat total? Wajar, saya juga. Tapi Jenderal Sudirman lebih memilih jalan yang jauh lebih berat. Hutan menjadi rumah, tanah basah menjadi alas tidur, lapar menjadi kebiasaan. Pak Jenderal, pasukan semakin lemah dan lapar. Kita boleh lapar, tapi jangan lapar akan kemerdekaan. Amunisi hampir habis, Pak. Jika peluru habis, gunakan keberanian. Teman-teman, tolong diam sebentar. Bayangkan, hutan gelap, hujan turun, dan musuh semakin dekat. Inilah yang mereka rasakan. Pak Jenderal, musuh semakin dekat. Jangan biarkan mereka tahu pemimpinmu sudah lemah. Apakah Bapak tidak takut mati? Tentu aku takut mati, tapi aku lebih takut Indonesia kehilangan kemerdekaannya. Dari ucapan Jenderal Sudirman, berani bukan berarti tanpa takut, tetapi tetap melangkah meski takut. Jenderal Sudirman pernah berkata, "Tempatku di depan bukan untuk dipuji, tetapi di tengah prajurit untuk menguatkan." Pemimpin sejati tidak meninggalkan pasukannya meski harus ditandu. Sekarang saya ingin bertanya, siapa di antara kita yang pernah ingin menyerah? Saya yakin hampir semua. Saya juga. Apa maneh PR basa Jawa. Mbuh pokoknya aku ramudeng. Hari ini saya tidak berperang menggunakan senjata.
Musuh kita adalah malas belajar, mudah mengeluh, dan cepat menyerah. Kalau Jenderal Sudirman bisa memimpin perang sambil ditandu, masa kita menyerah hanya karena PR? So, mari kita meneladani Jenderal Besar Sudirman. Menyerah. And through never give up for the nation. Pahlawan sejati tidak pernah menyerah demi bangsa. Bukan yang paling kuat badannya, melainkan yang paling kuat cintanya kepada Indonesia. Sudah dulu ya ceritanya, boleh saya tutup dengan pantun? Ke hutan menembus kabut pagi, langkah tertatih karena sakit dan nyeri. Raga boleh lemah, sakit dan perih, namun semangat harus tetap gigih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.